Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hikmatul Wardiani, di mana saya akan membahas materi tentang studi kelayakan bisnis dari aspek pasar dan pemasaran untuk memenuhi mata kuliah studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis dari aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran adalah aspek yang berkaitan dengan ada tidaknya peluang pasar untuk sebuah produk yang akan ditawarkan oleh bisnis. Oleh sebab itu, aspek pasar dan pemasaran menjadi aspek penting yang akan diutamakan untuk dianalisa. Seorang pemasar harus selalu tahu lebih dahulu pasar yang akan dimasukkannya seperti apa. 1. Ada tidak pasarnya? 2. Seberapa besarnya pasar yang ada? 3. Potensi pasar. 4. Tingkat persaingan yang ada, termasuk besarnya market share yang akan direbut dan market share pesaing. Tujuan perusahaan dalam pemasaran. Tujuan perusahaan memproduksi atau memasarkan suatu produk, baik perusahaan dagang ataupun jasa, selalu berpatokan pada apa yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut. Tujuan perusahaan dalam memasarkan produknya ini dapat bersifat jangka pendek atau jangka panjang. Nah, secara khusus dalam aspek pasar dan pemasaran bahwa tujuan perusahaan untuk memproduksi atau memasarkan produknya dapat dikategorikan sebagai berikut. Untuk meningkatkan penjualan dan laba, untuk menguasai pasar, untuk mengurangi saingan, untuk menaikkan prestise produk tertentu di pasaran, untuk memenuhi pihak-pihak tertentu. Sedangkan tujuan kegiatan pemasaran suatu produk atau jasa secara umum adalah memaksimumkan kepuasan konsumen, meningkatkan penjualan barang dan jasa, ingin menguasai pasar dan menghadapi pesaing, memenuhi kebutuhan akan suatu produk maupun jasa, memenuhi keinginan pelanggan dan suatu produk atau jasa. Nah, di sini kita ada pasar sasaran atau market targeting. Secara umum, pengertian penetapan pasar sasaran yaitu mengevaluasi keaktifan setiap segmen, kemudian memilih salah satu dari segmen pasar atau lebih untuk dilayani. Kegiatan menetapkan pasar sasaran yaitu ada evaluasi segmen pasar dan memilih segmen. Sedangkan posisi pasar, market positioning, yaitu menentukan posisi pasar yang kompetitif untuk produk atau suatu pasar. Posisi produk adalah bagaimana suatu produk yang didefinisikan oleh konsumen atau atas dasar atribut-atributnya. Nah, untuk strategi penentuan posisi pasar terdiri dari yang pertama ada atas dasar atribut, dan kedua ada kesempatan penggunaannya, ketiga ada menurut kelas penggunaan, dan keempat langsung menghadapi pesaing, dan yang kelima ada kelas produk. Selanjutnya ada strategi harga-harga merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan marketing mix. Harga adalah sejumlah uang yang diserahkan dalam pertukaran untuk mendapatkan suatu barang ataupun jasa. Tujuan penetapan harga secara umum adalah untuk bertahan hidup, untuk memaksimalkan laba, untuk memperbesar market share, mutu produk karena pesaing. Ada 3 strategi dasar dalam penetapan harga, yaitu 1. Skimming pricing,
yaitu harga awal produk yang akan ditetapkan setinggi-tingginya dengan tujuan bahwa produk atau jasa memiliki kualitas tinggi. Kedua, yaitu penetrating pricing, yaitu dengan menetapkan harga yang serendah mungkin dengan tujuan untuk menguasai pasar. Yang ketiga, yaitu status quo pricing, yaitu menetapkan harga. Peramalan di masa yang akan datang. Peramalan merupakan pengetahuan dan seni untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang pada saat sekarang. Dalam praktiknya ada beberapa jenis peramalan, yaitu 1. Dilihat dari segmen segi penyusunan. Kedua, dilihat dari segi sifat ramalan. Ketiga, dilihat dari segi jangka waktu. Untuk melakukan peramalan permintaan di masa yang akan datang adalah survei niat pembeli, gabungan pendapat tenaga penjual, pendapat ahli, metode tes pasar analisis deret waktu, dan analisis permintaan secara statistik. Alat dan rangka analisa. Survei khusus yang mungkin harus dilakukan tentang konsumer, yaitu 1. Perilaku konsumsi, 2. Pengetahuan produk, 3. Keinginan rencana pembelian, 4. Motif pembelian, 5. Kepuasan terhadap produk saat ini, 6. Kebutuhan yang belum terpenuhi, 7. Sikap terhadap produk, 8. Karakteristik sosial ekonomi. Nah, di sini sikap, perilaku, dan kepuasan konsumen, yaitu ada 4. Yang pertama, karakteristik sikap, sumber sikap, komponen sikap, perilaku konsumen, dan kepuasan konsumen. Selanjutnya, aspek pasar dan pemasaran berkaitan dengan adanya peluang pasar untuk suatu produk yang akan ditawarkan oleh suatu proyek tersebut. 1. Potensi pasar. 2. Jumlah konsumen potensial. Konsumen yang mempunyai keinginan atau hasrat untuk membeli tentang perkembangan atau pertumbuhan penduduk. Ketiga, daya beli. Kemampuan konsumen dalam rangka pembeli barang mencakup tentang perilaku, kebiasaan, preferensi konsumen, kecenderungan permintaan masa lalu, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu keempat, pemasaran. Menyangkut tentang strategi yang digunakan untuk meraih kebahagiaan pasar potensial atau peluang pasar, atau seberapa besar pengaruh strategi tersebut dalam meraih besarnya market share. Selanjutnya, pasar aspek dan pemasaran mempelajari tentang permintaan, penawaran harga, program pemasaran. Terima kasih. Mungkin itulah yang bisa saya jabarkan tentang materi dari studi kelayakan bisnis, aspek pasar dan pemasaran. Saya mengucapkan terima kasih karena bisa berkesempatan untuk memberikan materi yang mungkin sangat berguna bagi kita dan juga orang lain di luar sana. Dengan begitu, saya mengucapkan mohon maaf bila penyampaian saya kurang dimengerti atau penyampaian saya kurang dari kata sempurna. Saya di sini masih belajar dan terus belajar untuk memberikan yang terbaik kepada siapapun yang melihat video ini. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.